Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dalam rangkaian acara webinar Pentingkah PMM bagi Guru, Tantangan dan Solusi Belajar Kurikulum Merdeka di PMM tahun 2022 secara daring. Bapak dan Ibu, saya awali dengan pantun ya. Tanam ubi dengan sejajar, tebu diolah jadi gula, murid merdeka dalam belajar sesuai profil pelajar Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ajeng Gebisha Fitri akan memandu webinar secara virtual pada pagi hari ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan webinar ini diikuti oleh guru-guru jenjang SMA di seluruh Indonesia. Luar biasa. Para hadirin yang berbahagia, Kemendikbudristek mengembangkan platform Merdeka Mengajar atau PMM yang merupakan platform edukasi menjadi teman penggerak untuk pendidik dalam mewujudkan pelajar Pancasila yang memiliki banyak fitur tentunya. Yang pertama ada belajar, yang kedua mengajar, dan yang ketiga berkarya. Tentunya PMM ini juga menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum merdeka, dikarenakan banyak fitur-fitur yang sudah disediakan nih dan dapat digunakan oleh guru dan juga tenaga. Dan tidak hanya untuk pengembangan diri, tetapi juga mengembangkan kualitas dari kompetensi guru masing-masing dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, para hadirin, nanti konteks webinar ini akan diangkat dari cerita pengguna PMM atau based on true story tentunya, best practice-nya itu, yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa dan menginspirasi untuk kita semua. Nah, kita akan menggali nih apa aja sih yang menjadi tantangan, hambatan, dan juga solusi dari setiap tahapan proses mengimplementasikan kurikulum merdeka di platform PMM ini. Dan tentunya Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia beserta seluruh teman SMA di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini juga sudah bergabung sosok-sosok luar biasa dan panutan bagi kita semua. Untuk itu, kita akan langsung saja menyapa di sini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang kami hormati, PLT Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD. Yang kami hormati, PLT Direktur SMA, Bapak Winer Jihad Akbar, MSI MAK. Yang kami hormati, Koordinator Inovasi dan Transformasi Pembelajaran, Bapak Irfan Hari Prasetya, PhD. Widya Prada, Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten di seluruh Indonesia, serta Bapak, Ibu Guru, dan teman SMA yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, selamat pagi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada tanggal 24 Oktober ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara webinar Pentingkah PMM bagi Guru, Tantangan dan Solusi Belajar Kurikulum Merdeka di PMM dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara pada pagi hari ini meliputi yang pertama, pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga, arahan dari PLT Direktur SMA. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, pemaparan best practice oleh para narasumber. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri atau bersikap sempurna. Jangan
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan arahan sekaligus membuka acara webinar ini secara resmi yang akan disampaikan oleh PLT Direktur SMA, Bapak Winer Jihad Akbar, SSI MAK. Kepada Bapak Winer Jihad, disilakan. Terima kasih Mbak Ajeng Gebi Safitri, moderator dari Rektorat SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, Bapak-Ibu narasumber, dan juga semua teman SMA yang saya hormati. Pernahkah kita menyaksikan di sekolah yang sederhana, fasilitas seadanya, tidak bermewah-mewahan, juga tidak bermegah-megahan. Namun para siswanya belajar dengan penuh semangat, senyum dengan lebar, belajar dengan aktif, ada yang di kelas, ada yang di luar kelas, beraktivitas dengan dinamis, siswa yang gembira, dan peningkatan kompetensi dan karakter siswa terjadi dengan pesatnya. Bagaimana bisa seperti itu, Bapak-Ibu? Kuncinya ada pada fokus kita. Fokus pada proses pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta sumber daya kita gunakan dengan efektif dan efisien. Sekarang mari kita uraikan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, insan pendidikan yang penuh semangat, kita mulai webinar ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan sekolah seperti itu? Yaitu sekolah yang telah melaksanakan transformasi pembelajaran, pembelajaran yang berpihak pada murid, lingkungan belajar aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Bentuknya budaya refleksi, serta dapat meningkatkan hasil belajarnya, yaitu literasi, numerasi, dan juga karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan besar inilah yang harus kita jawab bersama, Bapak Ibu, dengan berbagai cara dan juga usaha. Tentu saja kita bisa, asal kita mau. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Manjadda wajah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah, guru, dan insan pendidikan yang penuh dengan antusias. Teknologi sekarang sudah semakin maju. Ini ditandai dengan perubahan gaya belajar murid-murid kita yang berasal dari generasi yang sedang kita hadapi saat ini, maupun generasi alfa yang akan segera kita hadapi beberapa tahun lagi. Mereka cenderung lebih suka belajar mandiri dari berbagai sumber dengan kecanggihan teknologi. Itu akan segera terjadi, Bapak Ibu. Dan mungkin juga sudah terjadi. Mereka sangat menggantungkan diri anak-anak kita tersebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saat ini kita harus sadar bahwa guru bukan lagi menjadi satu sumber informasi di dalam kelas. Ada begitu banyak sumber informasi yang bisa diakses oleh murid. Guru tidak boleh kalah dari murid-muridnya. Guru harus bisa mengarahkan siswanya dalam belajar yang diperoleh dari berbagai sumber melalui kecanggihan teknologi. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk memudahkan dan tenaga kependidikan, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi menginisiasi untuk membangun platform digital, super app,
yang terkait langsung dengan pembelajaran bagi guru, yaitu platform Merdeka Mengajar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, platform Merdeka Mengajar yang dikenal dengan PMM ini menjadi platform yang diharapkan mendukung implementasi kurikulum. Platform ini dapat membantu dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan juga pemahaman. Sehingga diharapkan dapat mampu belajar, dan juga mengembangkan dirinya dalam upaya memaksimalkan implementasi kurikulum merdeka sehingga bisa menjawab tantangan gaya belajar baru bagi murid dan sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah mengalami transformasi secara digital. Bapak-bapak, ibu-ibu, platform ini juga disesuaikan dengan konsep pembelajaran pada kurikulum merdeka. Ya, kita kenal bahwa di kurikulum merdeka banyak sekali suatu hal yang baru. Ada capaian pembelajaran, gitu ya, ada CP, seperti pengganti KIKD. Ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, ada modul ajar, ada kurikulum operasional sekolah. Ada pembelajaran terdiferensiasi yang dimulai dari assessment awal pembelajaran. Teaching at the right level. Pembelajaran berbasis project penguatan profil pelajar Pancasila atau yang lebih dikenal dengan P5 dan lain sebagainya. Khusus di SMA, Bapak Ibu, kita sedang melakukan proses penyusunan materi terkait pemilihan mata pelajaran. Dan ini memang berbeda ya dengan jenjang pendidikan lain. Di dalamnya terdapat mata pelajaran pilihan yang bersifat umum, sains, sosial, bahasa, seni, sampai juga pada vokasi. Serta tentu saja kita juga sudah berusaha menselaraskan ini dengan kebijakan Merdeka Belajar yang terakhir, yang ke-22, yaitu yang terbaru, seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, terdapat berbagai macam fitur yang disediakan di dalam PMM. Antara lain, satu, ada video inspirasi, yang kedua ada asesmen murid, yang ketiga ada perangkat ajar, ada pelatihan mandiri, ada bukti karya, dan juga ada berbagai komunitas belajar yang kita harapkan dapat membantu Bapak Ibu guru dalam melakukan transformasi pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Yang sedang dalam proses pembuatan adalah fitur pelatihan mandiri untuk melakukan perencanaan berbasis data. Nanti juga akan dimasukkan ke dalam platform Merdeka Mengajar. Fitur-fitur yang dihadirkan tersebut, Bapak Ibu, sangat membantu guru dalam perbaikan proses pengajaran dan pembelajaran. Menghadirkan proses pembelajaran yang bermakna pada era transformasi digital ini. Pada sesi webinar ini, Bapak Ibu, teman SMA, kita bisa mendapatkan berbagai macam pertanyaan seperti apa yang bisa dipahami tentang kurikulum merdeka, apa yang Bapak Ibu guru ingin ketahui tentang kurikulum merdeka, bagaimana kesannya tentang kurikulum merdeka, apa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum merdeka, serta alternatif solusinya. Kita akan menghadirkan narasumber yang berkompeten, yaitu dari tim teknologi, ahli teknologi dari Dirjen GTK, Kemdikbudristek, ada Bapak Muhammad Zamrud Al-Firdaus, ada dua orang juga perwakilan dari guru, yaitu dari SMA Negeri 1 Tambun Selatan dan juga SMA Negeri 6 Halmahera Utara. Nanti juga kedua perwakilan tersebut akan sharing pengalaman nyata tentang keresahan yang terjadi dalam melaksanakan kurikulum merdeka, bagaimana menghadapinya, menghadapi masa-masa sulit, bagaimana mengatasinya, bagaimana memanfaatkan PMM untuk mengatasi masalah tersebut. Saya mengucapkan selamat mengikuti sesi sharing webinar SMA. Webinar kali ini kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar ini dapat mencerahkan dan menghadirkan pengalaman yang luar biasa. Mari kita belajar bersama, belajar PMM langsung dari pengguna. MA, maju bersama, hebat semua. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lihat sudah memberikan arahan sekaligus membuka acara webinar ini secara resmi. Silakan Bapak, jika ada kepentingan lain, saya perkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Sama Pak. Oke, baik hadirin yang berbahagia, demi hikmat dan kelancaran acara, marilah kita menurut agama dan kepercayaan dan doa dimulai. Berdoa selesai. Para hadirin yang berbahagia, saat ini nih sudah hadir para narasumber hebat yang tadi juga Pak Windu sebut sangat berkompeten, inspirasi kita semua di dunia pendidikan. Yang pertama sudah hadir ada Ibu Dian Rosalina Sitohang, SPD MPD dari Suman 1 Tambun Selatan. Halo, selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi Mbak Ajeng, selamat pagi semua Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Oke, Ibu sehat? Oke, beliau merupakan seorang guru yang memiliki banyak pengalaman nih. Salah satunya menjadi guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Bekasi, mendapatkan Google Certificate Educator L1 and L2. Sebagai mentor Google Master Trainer juga. Wah, ya, keren sekali nih Ibu Dian ya Ibu. Guru berprestasi Kabupaten Bekasi tahun 2018 dan juga guru pembimbing peneliti remaja LKKIR dan NJA LIPI dan juga pendamping pemanfaatan akun belajar.id KCD 3 Provinsi Jawa Barat. Pak, ini narasumber yang pertama. Narasumber yang kedua ada Ibu Ellen Setia Dewi, SPD MSI dari Seman 6 Halmahera Utara. Halo Ibu, selamat pagi. Halo Mbak Ajeng, selamat pagi. Selamat pagi semua sahabat SMA di seluruh Indonesia. Salam dan bahagia dari kawasan timur Indonesia. Luar biasa, Ibu sehat? Sehat Mbak Ajeng. Oke Ibu, Alhamdulillah. Nah, Ibu Ellen ini merupakan guru penggerak juga Angkatan 6 Maluku Utara, Wakatur Seman 6 Halmahera Utara, fasilitator asesmen nasional, dan juga fasilitator implementasi kurikulum Merdeka. Nah, narasumber yang ketiga, ada Bapak Muhammad Zamrud Al-Firdaus dari tim ahli teknologi Ditjen GTK Kemendikbudristek RI. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ajeng, selamat pagi Ibu Bapak semua, salam bahagia. Oke, Bapak sehat? Alhamdulillah sehat dan antusias gitu ya Mbak Ajeng, pengen dengar Bapak guru gitu. Nah, para hadirin, Bapak Zamrud ini memiliki pengalaman juga terhadap mengajar Muda Indonesia Mengajar dari Halmahera Selatan, tim implementator Kiat Guru TNP 2K, dan sebagai konsultan pendidikan dan pelatihan FLIP. Nah, hadirin yang berbahagia, mari kita langsung saja nih berbincang-bincang oleh ketiga narasumber pagi hari ini. Kita sangat antusias ya Bapak dan Ibu, di mana nih kita juga masih terdapat kebingungan dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka baik secara mandiri maupun personal di satuan pendidikan. Nah, hal itu mungkin disebabkan karena adanya beberapa prinsip, persepsi juga maupun filosofi dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka, kepala sekolah, dan pengawas yang tentunya di satuan pendidikan. Silakan Bapak dan Ibu narasumber, boleh nggak sih Bapak dan Ibu cerita nih pengalaman, tantangan apa sih yang dihadapi oleh pendidikan terkait implementasi kurikulum Merdeka, baik secara internal atau eksternal itu sendiri. Boleh Ibu, silakan Bapak dan Ibu. Siapa dulu nih Mbak Ajeng? Oke, mungkin langsung aja dari Halmahera Utara dulu ya, Ibu Ellen. Silakan Ibu. Dari yang paling jauh ya, Mbak Ajeng ya? Ujung, ya betul. Baik. Nah, terima kasih Mbak Ajeng untuk kesempatannya, Ibu dan Bapak, seluruh sahabat hebat Direktorat SMA. Kalau kita lihat yang menonton Mbak Ajeng, kayaknya bukan cuma SMA deh Mbak Ajeng. Ada juga dari satuan yang lain loh Mbak Ajeng. Ya, Ibu, luar biasa. SMP juga ada, SD juga ada. Ya, kalau ditanya bagaimana apa tantangan dalam implementasi kurikulum Merdeka, nah ini saya sedikit mau cerita nih Mbak Ajeng. Kalau bicara tantangan ini lumayan banyak Mbak Ajeng. Kita ngomongin tantangan, khususnya saya ya di daerah saya, di tempat saya,
Yang pertama tantangan terbesarnya itu adalah perubahan pola, Mbak Ajeng. Jadi saya termasuk orang yang juga 2013 dan hari ini sekarang ini kita sedang diperhadapkan dengan kurikulum merdeka. Ada satu pola yang berubah nih. Jadi pola yang berubah itu adalah bentuk sosialisasinya. Jadi untuk saat ini paradigmanya berubah dari yang diberitahu menjadi mencari tahu sendiri. Nah, ini yang saya pikir menjadi salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kurikulum merdeka. Mengapa demikian? Karena memang untuk mengubah satu pola kebiasaan itu bukan hal yang mudah. Apalagi tentu saja khusus bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka di tahun pelajaran ini. Saya tidak sedang mungkin berbicara dengan teman-teman di sekolah penggerak, karena sekolah penggerak angkatan pertama kedua itu pasti ada pendampingan dan lain-lain sebagainya. Tetapi bagi sekolah-sekolah yang melaksanakannya secara mandiri, ini bukan hal yang mudah ketika mereka harus mengimplementasikan tanpa ada informasi apapun. Nah, ini yang kemudian menjadi kesulitan di lapangan, Mbak Ajeng, yang saya dapati karena minimnya sosialisasi, itu yang pertama. Nah, lalu kemudian kita mengenal satu transformasi digital yang luar biasa, hadir yang namanya platform Merdeka Mengajar, yang sebenarnya sudah dirilis yang mulai dari tahun 2021 ya, Mbak Ajeng ya, 2021 ya, itu ya Mbak Ajeng ya. Jadi dari sana itu menolong pada satuan pendidikan yang akan melaksanakan kurikulum merdeka. Namun jika saya mau melihat situasi di lapangan, sosialisasinya rasanya perlu juga, lalu kemudian PMM mendampingi ketika ada permasalahan yang dihadapi. Masalahnya adalah di lapangan belum semua guru sadar paham bahwa sebenarnya ada satu platform yang akan sangat menolong Bapak Ibu guru dalam implementasi kurikulum merdeka, dan itulah hadirnya platform Merdeka Mengajar. Jadi sebenarnya itu tantangan terbesar, tetapi kemudian pemerintah sudah menyiapkan solusinya lewat platform yang namanya platform Merdeka Mengajar ini. Banyak hal mungkin Mbak Ajeng yang akan kita saling sharing pada saat ini. Mungkin itu dulu dari saya, dari tantangan yang saya lihat dari daerah saya ya Mbak Ajeng ya, karena yang saya lihat tentu berbeda pandangan dengan teman-teman guru yang ada di daerah perkotaan misalnya. Tetapi kami sebenarnya di daerah sudah beberapa komunitas, beberapa orang yang konsisten, yang mau belajar mencari tahu, sebenarnya sudah melihat, sudah masuk berusaha untuk menjadi agen perubahan untuk menghadirkan PMM di tengah-tengah rekan-rekan guru. Tapi sekali lagi itu tantangan terbesarnya, masih begitu banyak sekolah yang implementasinya masih bingung untuk melaksanakan seperti apa, dan PMM sendiri belum banyak yang mengetahui adanya platform ini. Nah, mungkin juga ada yang sudah tahu, tapi kemudian tidak ada waktu untuk membuka platform Merdeka Mengajar, sehingga itu yang pada akhirnya menjadi sulit dalam implementasi kurikulum merdeka. Mungkin itu dari saya, Mbak Ajeng. Oke, Bu, betul sekali ya, Bu. Mungkin minimnya sosialisasi itu disebabkan karena adanya di beberapa daerah itu infrastrukturnya belum memadai, dan juga perangkat lunak atau internetnya juga sangat sulit ya, Ibu. Jadi sangat sulit untuk sosialisasi dengan. Ya, benar-benar Mbak Ajeng, salah satunya itu. Tetapi juga memang paradigmanya sudah berubah Mbak Ajeng. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi sosialisasi yang berjenjang ya. Kalau kita berangkat dari kurikulum sebelumnya, kebetulan saya juga pelakunya, itu berjenjang dari nasional baru ke kabupaten kota, dan kemudian di sosialisasinya disampaikan. Sebenarnya saya pikir itu masih diperlukan Mbak Ajeng. Kenapa? Karena untuk daerah-daerah tertentu. Mungkin untuk daerah lain tidak perlu mungkin ya, karena mereka mampu mengaksesnya. Tapi untuk daerah-daerah tertentu yang sebenarnya seperti yang Mbak Ajeng bilang tadi, aksesnya sulit, ya kan? Jadi sangat-sangat dibutuhkan yang namanya sosialisasi awal. Minimal kita memperkenalkan nih prinsip dasar kurikulumnya apa yang berbeda dari yang sebelumnya.
kita menyampaikan itu sekaligus sosialisasi PMM kan. Lalu nanti teman-teman di lapangan kalau ada kesulitan bisa belajar dari PMM karena banyak hal yang kita bisa pelajari di sana. Ini terobosan hebat loh Mbak Ajeng yang saya lihat, saya alami sebagai pelaku kurikulum dari banyak perubahan-perubahan itu, bahwa ini yang paling berbeda dalam artian ada loh pendamping digital yang bisa kita pelajari kapan saja dan di mana saja sebenarnya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kita nggak bisa untuk belajar. Kalau dulu mungkin ya, tidak banyak orang yang akan dipanggil ya kan untuk mengetahui, memahami lebih dalam, mungkin orang-orang tertentu saja. Tetapi sekarang kita bisa belajar langsung dari sumbernya, bahkan ada narasumber-narasumber yang kita bisa lihat kita bisa saksikan dari video-video inspiratif. Nah itu Mbak Ajeng. Jadi sebenarnya sosialisasi itu menurut saya tetap perlu kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka khusus bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan. Karena kan tahun ini nih Mbak Ajeng, di daerah saya ini ngeblend sebenarnya. Karena apa? Saya sudah berusaha untuk bareng-bareng kita nyampaikan tentang prinsip dasarnya sekaligus hal ini. Nah, tetapi sekali lagi itu baru di tingkat SMA loh. Kalau SMA saya rasa sedikit lebih. Tapi akan berbeda rasanya kalau kita ngomongin di tingkat PAUD, TK, dan SMP. Nah, ini sementara teman-teman di lapangan tidak banyak yang narasumber dari tingkatan jenjang-jenjang seperti itu, sehingga kita yang di lapangan itu harus siap kapanpun, dimanapun diminta untuk berbagi gitu kan. Jadi mungkin kayak pengalaman saya kemarin nih Mbak Ajeng, saya diminta untuk menjadi narasumber implementasi kurikulum merdeka di jenjang PAUD loh Mbak Ajeng. Dan saya kan jenjang SMA nih. Iya betul. Struktur muatan kurikulumnya berbeda nih Mbak Ajeng, tapi hebatnya karena ada PMM, maka saya langsung ke sana. Semua hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman PAUD, Bapak Ibu, Bunda-bunda dan ayah hebat, itu saya ambil semuanya dari PMM. Dan saya jadi menemukan solusi nih. Saya nggak perlu cari-cari di internet dalam waktu yang lama, karena saya sudah bisa menemukan keywordnya, saya cari untuk PAUD, dan bahkan sampai proyek profilnya saya sudah bisa tampilkan ke teman-teman. Dan ketika saya tanyakan ke teman-teman saya yang guru-guru PAUD, dari peserta yang hadir hampir 200-an loh Mbak Ajeng, itu yang tahu PMM itu kurang dari 10 orang loh. Dan ini satu tantangan besar di level yang jenjang yang di bawah ya, yang SMP, SMA, SMP, SD maupun dari jenjang PAUD. Kalau di tingkat SMA sepertinya sebarannya sudah mulai. Jadi SMA ini sebenarnya selalu kita terdepan dalam menangkap sesuatu, menangkap perubahan dan langsung kita sosialisasikan sampai ke daerah. Jadi kebetulan saya juga bagian dari teman-teman tim direktorat. Jadi ada perubahan apapun sudah mudah untuk dibagi ke daerah-daerah. Itu barangkali Mbak Ajeng dari saya. Betul, Ibu, saya sangat setuju sekali, Ibu. Itu evaluasinya juga, Ibu, salah satunya sosialisasi kita itu harus bertahap ya Bu ya, harus membuat suatu program atau strategi dari sosialisasi tingkat kabupaten, terus langsung kecamatan dulu mungkin, langsung ke tingkat nasional, supaya pemerataan informasi pendidikan itu merata ya Bu ya, ke daerah 3T dan juga daerah yang di luar. Itu mungkin saran saya Mbak Ajeng, saran saya. Tapi mungkin tidak semua daerah sih Mbak Ajeng ya, nggak semua daerah. Mungkin ada daerah yang nggak butuh sosialisasi Mbak Ajeng, karena aksesnya kata Mbak Ajeng tadi kan fasilitasnya bagus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau di daerah tempat termasuk daerah saya, rasanya loh ya, sebelum dikasih PMM, yuk sosialisasi dulu deh. Artinya beritahu dulu deh. Lalu kemudian kita belajar bareng lewat PMM ketika kita mau mencari apapun, perangkat ajar, ya kan Mbak Ajeng, itu mudah sekali sekarang. Kalau dulu kan itu nggak ada ya Mbak Ajeng ya, itu dulu nggak ada. Karena kita juga berubah ya Bu ya, setiap tahun mungkin atau 5 tahun sekali kurikulum ini. Oke, ya, Ibu, terima kasih. Sekarang sudah lebih hebat sih perubahannya dengan Mbak. Betul. Semoga dengan adanya PMM ini bisa membantu ya Bu ya, dari mulai jenjang SD, SMP, SMA sampai PMK ya Bu ya. PMPK. PAUD juga ya, mungkin PAUD ya. juga ya Bu ya. Biasa menjangkau seluruh jenjang ya Bu. Oke,
Ini tadi ada narasumber yang pertama, langsung aja kita ke narasumber kedua nih, terkait tantangan dan hambatannya yang terjadi di daerah Pulau Jawa ya, mungkin di daerah Jawa Barat sendiri. Itu silakan Bu Dian, Rosalina dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ajeng dan juga Ibu Ellen. Mohon izin share screen ya. Silakan Ibu. Baik, apakah sudah muncul? Belum Ibu, masih sudah kelihatan. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Ibu. Baik. Oke. Sebelumnya kita ke slide 1 dulu. Ya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah praktik baik pemanfaatan platform Merdeka Mengajar di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Ya, ketika pertama kali muncul implementasi kurikulum Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar, kepala sekolah kami berinisiatif untuk menyambut baik dari kurikulum tersebut. Nah, di sini ketika itu beliau mengumpulkan seluruh manajemen dan pemangku kepentingan sekolah untuk membahas persiapan dalam menyambut kurikulum Merdeka tersebut. Nah, kami melakukan analisa pertama kali dulu, analisa survei implementasi kurikulum Merdeka. Nah, hasilnya adalah di sini bahwa kami memilih implementasi kurikulum Merdeka berubah, ya, mandiri berubah. Nah, di sini seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ellen, ya, bahwa sesuai dengan namanya mandiri, maka tidak ada pendampingan pelatih ahli, semua dilakukan secara sendiri. Terdapat banyak sekali kebingungan. Yang pertama kali harus dilakukan itu apa gitu loh. Terdapat perbedaan persepsi juga, pemahaman terhadap implementasi kurikulum Merdeka antara guru, kepala sekolah dan juga pengawas dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, berdasarkan hal tersebut, di sini yang pertama kali ada dua tantangan yang muncul. Yang pertama adalah perangkat ajar. Nah, perangkat ajar yang harus disiapkan guna untuk menyambut kurikulum Merdeka ini seperti apa? Di sini kita mulai melihat referensi yang diunduh dari internet. Nah, sayangnya kalau kita mencari perangkat ajar yang dari internet nih Mbak Ajeng, kita kebanyakan tuh kejebak iklan. Jadi klik link 1, judulnya sih meyakinkan gitu, perangkat ajar kurikulum Merdeka edisi terbaru. Ketika diklik, kayak kena prank gitu ya. Nah, terus akan disalurkan ke link lain, dan itu begitu terus. Dan kemungkinan masuk ke dalam link yang tidak aman untuk informasi pribadi itu sangat besar sekali. Lalu ada juga cara lain, yaitu dengan mencari perangkat ajar, termasuk KCD yang sangat aktif dalam sosialisasi apa yang baru dari kebijakan-kebijakan di bagian pendidikan. Nah, di situ saya mengenal yang disebut dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini adalah seperti yang tadi Bapak Direktur bilang, bahwa ini emang benar super apps ya. Di sini semua kebutuhan guru bisa kita cari, bisa kita temukan, termasuk di dalamnya adalah perangkat ajar. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menginstall aplikasi dulu, ya, menginstall aplikasi Merdeka Mengajar. Kemudian kita melihat dulu nih perangkat ajar. Jadi kita lakukan klik perangkat ajar, lalu kita cari modul dan bahan ajar yang kita inginkan, fasenya apa, mata pelajarannya apa. Karena saya mengajar biologi, jadi saya biologi yang saya cari. Kemudian nanti setelah kita klik itu akan muncul banyak sekali pilihan-pilihan modul ajar, ya, dulu namanya RPP. Jadi ada banyak sekali modul ajar, kita tinggal pilih. Nah, biasanya untuk memeriksa
keakuratan saya melihat yang paling banyak diunduh. Jadi ada tulisannya biasanya lulus kurasi Kemdikbudristek. Nah, di sini sudah ada centang hijau ya. Nah, kalau misalkan sudah yakin itu yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu tinggal unduh begitu saja secara gratis ya. Namun Bapak Ibu, perangkat ajar yang ada di sini tetap membutuhkan sentuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru tetap harus mengubah sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik peserta didik Bapak Ibu. Karena yang tahu muridnya kan Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai referensi untuk membuat versi terbaik dari modul ajar punyanya Bapak Ibu sendiri. Kemudian berikutnya, hasil yang didapat, tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan murid merasa bahagia. Itu yang paling penting. Murid merasa bahagia ketika belajar di kelas. Dari mana saya tahu murid merasa bahagia ketika belajar di kelas? Ketika saya meminta Ananda siswa-siswi untuk menuliskan perasaan mereka sebagai bentuk refleksi dalam media Padlet atau juga Mentimeter, di sini dapat terlihat bahwa mereka menikmati pembelajaran yang saya adopsi dari platform Merdeka Mengajar. Di sini bisa kita katakan, misalkan nih, menurut Mikael F., pembelajaran hari ini lebih nyaman masuk ke otak, merasa senang ya, nyaman masuk ke otak ya, luar biasa. Terus ada juga yang mengatakan bahwa pembelajaran hari ini seru banget. Pembelajaran hari ini asik pisan, mampus. Jadi dari sini kita bisa menjadi feedback bagi Bapak Ibu guru sejauh mana pembelajaran kita di kelas itu berguna bagi Ananda siswa-siswi kita sekalian. Dan di sini juga di Mentimeter, kan sifatnya Mentimeter ini yang paling banyak diisi itu yang paling gede tulisannya. Di sini kalimat yang banyak bagusnya itu seru, senang, happy, dan lain-lain. Jadi ini adalah solusi yang ditawarkan oleh platform Merdeka Mengajar yang pertama. Lalu kita masuk ke tantangan yang kedua, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang akhir-akhir ini sedang hits di kalangan Bapak Ibu guru, terutama di Kabupaten Bekasi. Seperti apa sih untuk implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang benar? Kita pakai referensi apa? Jadi kadang nanya satu sekolah berbeda dengan sekolah lainnya. Sebenarnya kita cukup untuk bertanya kepada platform Merdeka Mengajar. Kita bisa lihat misalnya, di sini ada miskonsepsi antara project based learning dengan project penguatan profil pelajar Pancasila. Ada yang bilang P5 harus ada karya. Ada yang bilang juga enggak juga gitu loh. Yang penting proses. Nah, sebenarnya yang mana yang betul tuh yang mana gitu ya. Jadi di tengah kebingungan itu kita buka aja Primbon ya. Saya menyebutnya Primbon. Primbonnya digital, yaitu platform Merdeka Mengajar. Jadi ketika kita buka, di situ ada, kalau tadi kita klik modul dan bahan ajar, kita sekarang ada modul project. Kita tinggal lihat fase apa dengan temanya yang mana. Lalu kita cari, di sini ada yang sesuai dengan dimensi yang sesuai dengan tema yang kami ambil di sekolah, yaitu bangunlah jiwa raganya. Setelah kita klik, kita unduh. Nah, di sini ini bukanlah perangkat ajar atau bukanlah modul yang siap pakai ya Bapak Ibu. Tetap kita harus, Bapak Ibu guru tetap dibutuhkan dalam hal ini untuk menyesuaikan dengan hasil analisis satuan pendidikan Bapak Ibu terhadap tahap pengembangan modul proyek profil. Jadi sebelum kita memutuskan, kita harus analisis dulu satuan pendidikan kita ada di tahap pengembangan modul proyek profil yang mana, apakah tahap awal, apakah tahap berkembang, atau tahap lanjutan. Nah, ini bisa dicari atau bisa dibaca di buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek RI tahun 2022 di halaman 45 sampai 46. Nah, setelah itu jadi modul kami, karena sekolah kami itu berada di tahap berkembang, jadi modul yang kami ambil dari platform Merdeka Mengajar, kami ubah sesuai dengan karakteristik, kami modifikasi dengan satuan pendidikan dan kebutuhan murid. Hasilnya, potensi siswa dapat terfasilitasi sepenuhnya dalam rangka mencapai 6 karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian, modul dan instrumen asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi rujukan satuan pendidikan di Kabupaten Bekasi.
Lalu pelaksanaan proyek menjadi percontohan oleh beberapa satuan pendidikan di Kabupaten Bekasi. Dan beberapa sekolah sudah mengajukan keinginan untuk studi banding ke sekolah kami. Nah, di sini dapat kita lihat hasil panen karya selama 10 hari kami melakukan proyek. Di sini anak-anak terlihat dokumentasinya. Ini adalah pada saat panen karya yang diikuti oleh perwakilan orang tua murid, kemudian kunjungan dari komunitas masyarakat sekitar, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari dengan pengawas pembina juga hadir. Jadi di sini bisa dikatakan hasil umpan balik yang kami terima itu banyak sekali mendapatkan respon positif. Namun tetap kita menjadikan benchmark itu adalah perasaan murid, karena memang kan tujuannya adalah murid. Jadi kita lihat ini adalah beberapa umpan balik yang saya dapatkan dari siswa, yaitu perasaan saya setelah mengikuti P5. Nah, di sini Bapak Ibu adalah siswa-siswi yang sudah mengisi Padlet. Di sini kebanyakan mereka curhat ya, seneng banget bisa dapat banyak manfaat, menjadi lebih kompak lagi bersama teman, terus juga dapat pengalaman baru menyenangkan. Nah, di sini tuh yang paling beberapa yang saya highlight di sini, program kerja P5 sangat seru. Kita bisa memperluas pemikiran kita terhadap pemikiran orang lain. Kita juga bisa tahu sebesar apa kontribusi yang kita berikan untuk proyek kelompok ini. Kita saling interaksi dan kenal satu sama lain lebih dekat lagi. Ada campingnya, ada capeknya. Terus ada juga ujian untuk guru ya. Semoga ini bukan ini ya. Jadi di sini kelihatan kegiatannya seru, kemudian ada juga pengalaman, proyek yang bagus, karena saat SMP mereka nggak banyak kegiatan, karena mereka ini hanya 3 bulan ya Bapak Ibu, kelas 10 sekarang itu hanya 3 bulan merasakan sekolah secara offline, setelah itu mereka semuanya daring. Jadi rata-rata mereka appreciate banget, bahkan ada beberapa siswa yang menyatakan bahwa kita jadi belajar bicara. Kita belajar untuk bersosialisasi, karena saya sebenarnya bukan orang yang suka bicara. Saya tidak suka bersosialisasi, tapi setelah proyek ini kita menjadi orang yang berani untuk bicara, berani untuk mengeluarkan ide. Nah, di sini dapat saya sampaikan atau dapat saya simpulkan bahwa kegiatan P5 yang saya adaptasi dari modul yang saya dapatkan dari platform Merdeka Mengajar itu tepat sasaran atau sangat bermanfaat bagi pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Terima kasih platform Merdeka Mengajar, salam dan bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, wah, terima kasih Bu Dian, sangat ini ya inspiratif sekali, karena ternyata tidak hanya siswa yang mempelajari harus menerapkan profil pelajar Pancasila, tapi juga guru ya Bu ya. Gimana caranya guru memberikan pembelajaran secara kreatif, terus benar kritis untuk engage atau dekat dengan siswanya, sehingga siswanya juga merasa nyaman ya Bu ya dalam pembelajaran dan tidak merasa terbebani karena adanya kurikulum Merdeka ini ya Bu ya. Iya betul sekali Mbak Ajeng. Oke Ibu, kalau misalkan di Pulau Jawa sendiri ya Bu ya, kan kita berpulau nih Bu, banyak pulaunya, dan Pulau Jawa sendiri itu terkenal dengan fasilitasnya yang sudah terfasilitasi semuanya atau sudah cukup baik dari pulau-pulau yang lain. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu merupakan salah satu atau sekolahnya merupakan salah satu yang apa ya Bu ya? Istilahnya tuh kalau misalkan ada guru lain nih yang merasa itu kan sekolahnya di Pulau Jawa Barat, dan itu sangat mudah mendapatkan akses internet atau dapat mengunduh dengan mudah karena internetnya baik. Nah, itu Ibu merasa ini nggak Bu, kayak ada sesuatu hal yang mengganjal? Itu kan perspektif guru lain ya Bu ya. Nah, itu tanggapan Ibu seperti apa? Baik Mbak Ajeng, mohon izin menjawab. Saya percaya setiap karakteristik satuan pendidikan itu ada plus dan minusnya.
setiap satuan pendidikan itu akan memiliki kendalanya masing-masing. Mau dia di Pulau Jawa, mau dia di Jakarta sekalipun, atau di ujung 3T ya. Saya percaya setiap satuan pendidikan itu memiliki kendala yang yang unik ya, yang membuat setiap guru bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan sekolah, termasuk di sini yang paling terpenting adalah faktor kepala sekolah atau pimpinan untuk bersatu padu dalam menyelesaikan permasalahan atau tantangan tersebut. Jadi bukan berarti kami yang ada di Pulau Jawa atau yang jarak ke Jakarta hanya kurang lebih 20 km tidak memiliki masalah. Ada masalahnya sehari-hari juga ada. Tapi dengan kesatuan hati, sama-sama solid, sadar panggilan kita di sini adalah sebagai pendidik yang memang akan dituntut lebih banyak pertanggungjawabannya ketimbang profesi lain nantinya. Jadi kita harus sadar betul semua keputusan yang kita ambil harus berpihak kepada murid dan benar-benar untuk memajukan potensi dan keunikan dan memfasilitasi setiap talenta dan bakat yang murid miliki. Mungkin itu Mbak Ajeng yang bisa saya sampaikan. Oke, iya betul ya Ibu. Karena di Pulau Jawa sendiri tuh betul kata Ibu, memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan bukan berarti kita sendiri pun tidak ada masalah ya Bu ya. Semua ada levelnya masing-masing ya Bu ya. Betul. Kata orang kan jangan percaya apa kata Instagram ya, yang tampak di Instagram tidak seindah kenyataan. Tidak seindah dengan realita, betul Ibu. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya ke narasumber selanjutnya ada Pak Zamrud dari GTK Kemdikbudristek. Silakan Bapak, kami persilakan. Terima kasih Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, saya mau apresiasi ke Bu Dian sama Bu Ellen nih. Saya takjub karena apa yang disampaikan di luar ekspektasi kami, Bu. Apalagi tadi cerita Bu Ellen gitu ya, ketika mempelajari pelatihan mandiri, bukan jenjangnya tapi bisa untuk dipelajari itu wow gitu. Kami kayak wow gitu ya. Dan itu di luar ekspektasi kami, Bu. Kemudian yang Bu Dian project tadi ya P5 satu kata kunci pembelajaran yang bisa membuat murid bahagia. Itu yang wah ini nih yang harus segera disebarluaskan ke Bapak Guru seluruh Indonesia gitu ya biar bisa poinnya ke sana. Dan tentu saja proses itu panjang gitu ya seperti yang Bu Dian sama Bu Ellen tadi lalui. Begitu, jadi luar biasa untuk Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Ya, boleh dibantu share screen gitu Mbak Ajeng atau teman-teman? Ya. Baik, nah terima kasih banyak kesempatannya. Kalau tadi dibilang paparan, tapi ini sebenarnya lebih mengulang kembali gitu ya. Bagi Bapak Ibu Guru yang sudah mempunyai akses kepada PMM ataupun jika belum bisa menyemangati untuk bisa mengakses PMM itu akan ada apa aja sih di dalamnya gitu. Jadi nanti kita sama-sama dialog diskusi begitu Bapak Ibu Guru. Perkenalkan saya Zamrud dari tim platform Merdeka Mengajar gitu ya. Kalau tadi disebutnya tim ahli teknologi dari Dijen GTK Kemdikbudristek. Selanjutnya seperti yang disebutkan di awal, PMM ini tuh ditujukan memang buat guru dan kepala sekolah untuk saat ini. Karena untuk apa? Tadi udah di-highlight di awal bahwa untuk belajar, fitur mengajar, dan juga berkarya. Sehingga nantinya bisa apa nih untuk keseluruhannya? Bisa untuk jadi inspirasi, bisa untuk jadi referensi, dan yang ketiga bisa saling berbagi. Kalau dulu mungkin belum ada platform teknologi antara Bu Ellen dengan yang di Bu Dian gitu ya, agak jauh. Nah sekarang kita bisa untuk saling bertukar, memberikan umpan balik, feedback, dan itu juga proses pembelajaran yang sedang kita gaungkan, proses pemberian feedback. Nah ada dua pertanyaan yang mungkin sebagai reflektif gitu ya, pertanyaan reflektif, refleksi untuk kita semua, guru-guru, Bapak Ibu Guru. Yang pertama tadi mendengar cerita tuh satu, apa yang didapat dari PMM. Tadi Bu Ellen, Bu Dian sudah menyampaikan banyak hal terkait yang didapat. Nanti juga boleh nih Bapak Ibu Guru peserta webinar menyampaikannya nih. Kira-kira yang sudah mengakses PMM yang didapatkan tuh apa sih gitu. Di kolom chat mungkin boleh kali ya Mbak Ajeng ya, di chat YouTube gitu ya, boleh disampaikan atau jadi pertanyaan reflektif. Dan yang kedua tadi belum muncul nih, saya juga pengen bertanya nih ke Bu Dian dan Bu Ellen gitu. Nilai apa nih Bu yang ditemukan dari pengalaman menggunakan PMM secara umum ketika wah ada PMM? Boleh nih
Mungkin tanggapan dari Bu Dian atau Bu Ellen, saya pengen dengar Bu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya Mas. Jadi nilai pertama yang saya temukan dari menggunakan PMM adalah kemandirian. Di sini ya kita benar-benar harus mengubah mindset untuk disuapin. Jadi kita paham bahwa tidak ada yang gini, perubahan itu akan selalu ada, tidak akan pernah tidak berubah. Nah, kalau tidak mau terlindas akan perubahan, kita harus selalu memantaskan diri. Jadi maksudnya adalah kita harus lebih baik dari yang kemarin. Bukan untuk saingan dengan siapapun, tapi kita bersaing dengan diri kita yang kemarin. Nah, untuk kemandirian inilah yang kita gunakan. Memang nggak mudah ya Mas ya. Di saat orang-orang healing, nah kita belajar. Di saat orang trip kemana, kita baca buku gitu. Tapi memang hal ini nantinya akan worth it ke depannya gitu. Jadi itu nilai kemandirian dan juga nilai berbagi. Itu yang saya dapatkan. Artinya, apapun yang kita dapatkan tidak akan pernah bermanfaat kalau kita tidak bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menularkan. Jadi kolaborasi is a must, ya itu adalah harus. Itu sih mungkin ya Mas. Ya, baik. Terima kasih Bu Dian. Ada dua ya tadi ya, mandiri sama berbagi. Itu yang jadi highlight nilai yang tertancap gitu Bu ya di benak Bu Dian untuk bisa di transfer ke rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih Bu Dian. Ke Bu Ellen mungkin. Apa Bu nilai yang mungkin didapat Bu dari menggunakan PMM? Ya, terima kasih Pak Zamrud. Jadi sebenarnya tadi sama persis ya, saya sama Bu Dian, Pak Zamrud. Jadi memang dari pengalaman saya belajar PMM memang benar-benar memacu adrenalin untuk kita belajar mandiri, sesuatu yang bagus, sesuatu yang paradigmanya yang sudah berubah, kemudian kita harus belajar secara mandiri dan tanggung jawab kita adalah untuk berbagi kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri sebenarnya, dan itu nilai yang saya dapatkan. Mungkin di sebagian guru mungkin tidak terlalu sulit ya untuk mandiri, tetapi tidak mudah bagi yang lain loh Pak Zamrud, karena nilai mandiri dalam hal apapun, terutama dalam memaknai perubahan kurikulum yang ada saat ini benar-benar dituntut komitmen, konsistensi, dituntut ada waktu yang harus dibayar, ada harga yang harus kita korbankan, ya kan begitu. Sehingga betul-betul guru-guru yang mampu memaknai sebagai value-nya dengan adanya PMM ini, dia menyadari bahwa wah, memang saya saat ini harus berubah nih dari pola yang lama menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apapun yang bisa saya gali, saya cari tahu, dan PMM ini sebenarnya menjawab semua hal yang ingin kita tahu. Sebenarnya bukan hanya kurikulum merdekanya saja, tetapi bahkan kita bisa mengetahui teman-teman guru di tempat lain yang seperti apa sih dalam mereka mengajar. Jadi kita pun jadi bisa tahu. Kalau dulu tuh nggak begitu loh, Pak Zamrud, kita nggak tahu. Saya nggak tahu kemudian seperti apa di sana, tetapi sekarang saya bisa tahu nih guru-guru yang menginspirasi dari berbagai daerah yang lain. Itu barangkali dari saya, Pak Zam. Terima kasih Bu Ellen. Wah, tadi ditambahkan nih Bu Ellen, kalau tadi sudah sebutkan mandiri, kemudian tadi berbagi, ada tanggung jawab di situ, ada konsisten juga Bu ya, dan berpikir terbuka juga Bu ya terhadap apa yang sedang terjadi nih. Tentu saja tidak lain tidak bukan ya untuk kepentingan murid-murid ya Bapak Ibu guru tentu saja. Nah, dua pertanyaan ini menarik. Nah, ini menjadi apa ya, semangat bagi Bapak Ibu guru, nggak sendirian kok belajarnya gitu ya. Kalau di dalam platform sehari-hari mungkin belajar masing-masing. Nah, ternyata ada rekan-rekannya yang lain dan sama-sama pengen menggerakkan atau mengubah gitu transformasi tadi yang disebutkan. Begitu. Dan bagi yang belum, ini bocoran dari Bu Ellen dan Bu Dian tadi itu sudah cukup memberikan apa ya, bensin gitu ya untuk berkobar pengen belajar lagi. Begitu. Next. Ya. Nah, di platform Merdeka Mengajar tentu ada apa namanya kaitannya dengan belajar kurikulum merdeka. Nah, ini sebenarnya kalau Bapak Ibu buka akses
acuan-acuan implementasi kurikulum merdeka sudah ada di dalam platform yang paling atas nih Bapak Ibu. Itu ada prinsip dasar, profil pelajar Pancasila, dan capaian capaian pembelajaran. Nah, dalam acuan-acuan yang sudah disusun Kemdikbudristek ini sifatnya kan untuk menuju visi pendidikan, ya, profil pelajar Pancasila dan lain-lain. Ini kenapa kurikulum merdeka, filosofisnya seperti apa, kemudian capaian pembelajaran, kompetensi apa yang disasar, dituju untuk dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian ini bisa dimaknai, bisa didiskusikan, bisa dijadikan bahan untuk turunannya Bapak Ibu, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, itulah tadi yang disebutkan oleh saya mengutip Budian tadi, setiap satuan pendidikan mempunyai tadi ya, minus plus minusnya. Dari dasar inilah baru nanti diterjemahkan ke dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Seperti itu. Jadi update terbaru dari panduan-panduan yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek bisa Bapak Ibu akses di sini di kumpulan yang bagian bawah, kumpulan dokumen pelaksanaan kurikulum merdeka. Di situ ada tadi yang disebutkan Budian, ada panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada panduan pembelajaran dan asesmen, itu semuanya ada di situ. Dan itu bisa sangat dimaknai berdasarkan kebutuhan, karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Next. Lalu yang selanjutnya yang pengen dikenalkan PMM apa? Yang tadi, nilai yang tadi tuh yang disebutkan oleh ibu-ibu guru hebat kita tadi ada mandiri. Nah, kita punya fitur pelatihan mandiri. Jika di pelatihan mandiri ini Bapak Ibu membukanya, akses, itu akan ada 4 poin utama gitu ya. 4 menu utama, katakanlah seperti itu. Yang terbaru ini ada seri pelatihan nih, Ibu Bapak. Seri pelatihan ini jika Bapak Ibu guru nanti akan membantu Ibu Bapak untuk mengaitkan antar topik. Misalnya ini contohnya menciptakan kelas Merdeka Belajar. Jadi di situ perlu belajar topik apa saja sih yang bisa mewujudkan kelas Merdeka Belajar seperti itu. Jadi kaitan antar topik bisa kelihatan waktu Bapak Ibu membuka seri pelatihannya. Nah, lalu di menu berikutnya ada topik nih. Ada topik. Topik ini bisa juga Bapak Ibu memilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu gelisah atau curiosity atau keingintahuannya. Jadi tidak harus seri pelatihannya, tapi bisa perintilannya gitu Bu. Topik-topik yang mana nih yang kayaknya saya perlu dan saya butuh untuk saat ini atau disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Itu boleh sekali di klik gitu ya, dan kemudian akan tertera modul-modul apa aja yang ada di menu setiap masing-masing topik. Lalu yang menu selanjutnya ada aksi nyata. Nah, aksi nyata ini kalau tadi sudah berproses pelatihan mandiri, belajar topik, kemudian ada modul-modul. Nah, ini akan muncul di akhir call to action-nya, aksi nyata dari belajar Bapak Ibu nih. Gitu. Di situ akan ada panduan aksi nyatanya yang nantinya juga divalidasi dan diterbitkan sertifikatnya, begitu ya Bapak Ibu. Dan yang paling penting juga yang tadi proses pemberian umpan balik antar guru. Ini jadi proses belajar juga ketika misalnya punyanya Bu Ellen mengumpulkan aksi nyata di PMM di topik profil pelajar Pancasila, kemudian minta nih ke Bu Dian untuk Bu berikan feedback, nanti bisa itu dituliskan di feedback di bawah kolom-kolom aksi nyatanya. Nah, ada lagi yang nomor 2 tadi saya lewat, itu ada webinar. Jadi Bapak Ibu untuk menguatkan, memberi rasa kebersamaan kalau ini sama-sama kok ada banyak guru yang ikut juga untuk belajar dan bertransformasi pembelajaran untuk kepentingan murid, itu ada webinar. Pelatihan mandiri punya fitur atau menu webinar, ini bisa diikuti oleh Ibu Bapak guru semua. Jadi kalau di webinar pelatihan mandiri ini konsepnya itu seperti gerbang umum atau gerbang pembuka. Untuk apa? Untuk membantu Bapak Ibu guru menyelesaikan topik-topik, dan yang kedua untuk memberi rasa tadi tuh penguat kalau yang implementasi kurikulum merdeka ini tuh tidak sendiri dan ada banyak ribuan guru gitu ya, sama-sama rasanya sama-sama gitu. Selanjutnya, nah, ini contoh saja sekilas Bapak Ibu guru kalau di topik belajar perencanaan pembelajaran pelatihan mandiri itu ada apa aja seperti ini nih, kurang lebih di modul 2 nih.
membuat dan memodifikasi modul ajar. Ada video indikator pencapaian kompetensi, merancang asesmen gitu ya, urut-urutannya seperti ini. Nah, yang perlu ditekankan, saya sangat sadar gitu ya, kami sangat sadar kalau misalnya di pelatihan mandiri itu semua mapel tuh belum bisa kami akomodir gitu ya, Bapak Ibu. Jadi yang dari tadi yang abstrak, yang di awal ada acuan-acuan implementasi kurikulum merdeka, di video-video ini, di bahan-bahan atau modul-modul ini yang kita coba konkretkan, menyasar kerangka berpikirnya, alurnya dulu. Jadi kalau tadi nilai yang keterbukaan gitu ya, ini bisa jadi bahan juga nih bagi Bapak Ibu guru yang berbeda mapel juga untuk mempelajari gitu ya, bagaimana menurunkan CP ke dalam tujuan pembelajaran, bagaimana menjadikannya ke alur tujuan pembelajaran sampai ke asesmennya seperti apa nanti gitu, modul ajarnya seperti apa begitu. Next. Nah, ini contoh sekilas saja aksi nyata gitu ya. Ini dari modul ajar informatika. Jadi ada pilihan-pilihan aksi nyata, salah satunya yang masuk itu ada ini. Dan ada ribuan aksi nyata yang Bapak Ibu guru sudah upload ke dalam pelatihan mandiri topik perencanaan pembelajaran. Jadi yang paling penting diisi itu ada deskripsi, ada refleksi, kemudian ada bukti-buktinya di sini, kemudian ada dokumentasinya. Nah, ini dia di dalam aksi nyata ini tuh melampirkan umpan balik dari murid gitu ya, bukti juga dan umpan balik melalui murid gitu. Jadi contoh aksi nyata. Begitu pula di topik-topik lainnya seperti ini, ada aksi nyata yang diupload. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau tadi pelatihan mandiri, nah ini rekomendasi yang direkomendasikan gitu ya, topik-topik yang direkomendasikan untuk Bapak Ibu dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka gitu ya. Nah, setiap topik ini tuh bisa jadi tidak dimaknai harus tuntas satu topik dulu Bu, baru ke topik selanjutnya Bapak Ibu. Jadi bisa juga misalnya dalam modul 1 Bapak Ibu belajar tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Di saat itu kemudian modul 2 menyusun modul ajar. Modul 2 belum selesai utuh, tapi kayaknya nih saya butuh asesmen nih tentang konsep dan prinsip. Itu boleh ke asesmen. Boleh mempelajari modul 1 asesmen terkait konsep dan prinsip asesmen gitu. Apa sih yang dimaksud asesmen? Bagaimana asesmen untuk murid seperti apa? Itu juga sangat diperbolehkan. Terus selain itu juga boleh ketika nanti, oh ini harus ada nih asesmen awal pembelajaran, tapi bagaimana ya memahami murid gitu. Jadi memahami murid tuh ada di topik penyesuaian kebutuhan dan karakteristik murid. Di situ Bapak Ibu juga bisa meloncat tuh ke situ. Jadi tidak harus dimaknai untuk satu topik selesai dengan sempurna satu gitu ya, tapi sesuaikan dengan apa yang sedang Bapak Ibu guru sedang kerjakan atau pengen tahu lebih lanjut. Nah, di dalam pelatihan mandiri ini yang sering ditanyakan juga waktu ya Bapak Ibu. Jadi meskipun di dalam fitur pelatihan mandiri itu ada direkomendasikan waktu gitu ya, tapi sejatinya tadi ini didesain sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing gitu. Jadi tidak ada batasan waktu untuk menyelesaikan satu topik harus selesai. Misalnya berapa topik ini, 5 topik dalam 1 minggu kan akan kesusahan juga dan mungkin kurang memaknai juga terhadap apa materi-materi di dalamnya. Begitu. Next. Nah, ini profil pelajar Pancasila di dalam pelatihan mandiri ada 8 modul Bapak Ibu. Nah, tentu saja ini ada 6 dimensi itu dibahas secara dalam gitu ya. Terkait PP3 ini kemudian menuju profil pelajar Pancasila. Jadi kita ada modul-modul yang mengarah apakah layarnya sudah cek.
Oke. Apakah suara saya terdengar? Mbak Ajeng masih? Masih, Pak. Saatnya sudah terdengar, Pak. Ya. Oh iya. Ini layarnya sepertinya masih yang profil pelajar Pancasila ya. Boleh dibantu di next gitu. Ya. Oke. Nah, ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah diceritakan oleh Bu Dian. Kalau tadi Bu Dian me-highlight tentang fitur perangkat asesmen ya. Betul ada perangkat ajar, betul ada modul project. Nah, di pelatihan mandiri boleh sebelumnya di pelatihan mandiri itu ada P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, ini ada modul-modul yang bisa tadi tuh kaitannya mungkin tidak semua tema atau topik, tapi bisa menjadi acuan atau kerangka secara konkret bagaimana menurunkan panduan profil pelajar Pancasila, ada elemennya, ada dimensi, subelemen itu bisa dimaknai dan secara implementasi juga bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Next. Selanjutnya, nah ini gambaran Bapak Ibu yang tadi saya ceritakan kesimpulannya gitu ya. Nanti ada modul-modul berupa video, di sini ada berupa video, ada dokumen, kemudian ada latihan pemahaman, kuisnya gitu ya. Habis itu ada cerita reflektif yang Bapak Ibu guru setelah belajar dapat nilai apa atau mengingatkan apa ini gitu yang bisa diambil pembelajarannya. Selanjutnya, next. Setelah itu di setiap modul ada post-test. Nah, yang sekarang sedang dikembangkan nih, Bapak Ibu guru ada fitur post-test yang bisa mengetahui jumlah soal yang salah dan kemudian bisa ke materi apa nih yang perlu diulang gitu. Kalau misalnya ada beberapa soal yang salah, terus kemudian mengetahui dan membahas, melihat kembali gitu ya, materi-materi yang berupa video atau dokumen yang salah bisa dipelajari kembali gitu. Ini di dalam post-test. Berikutnya. Oke, ini contoh nyata, aksi nyata tadi ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Next, boleh. Sama seperti tadi, ada deskripsi, refleksi. Nah, ini kemudian webinar pelatihan mandiri gitu ya. Nah, kalau tadi belajar mandiri, pelatihan mandiri, bingungnya kemana, diskusinya kemana, berbagi praktiknya kemana, itu bisa ke webinar ini. Gitu, webinar pelatihan mandiri yang kurang lebih kalau nggak salah 2-3 kali per bulan diadakan oleh teman-teman PMM. Selanjutnya, boleh. Nah, karena tadi keterbatasan dan susah mengakomodir segala kebutuhan ibu bapak guru gitu ya. Jadi di PMM juga ada fitur komunitas. Ini bisa sekali diikuti oleh bapak ibu guru yang relevan gitu ya dengan jenjangnya, dengan mata pelajarannya. Jadi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas-komunitas tersebut gitu. Bahkan misalnya di Bu Ellen bisa mengikuti kegiatan komunitasnya di Bekasi. Itu tinggal di-follow gitu, diikuti kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan webinarnya. Selanjutnya, nah ini tadi yang dijelaskan oleh Bu Dian, perangkat ajar gitu ya, bahwa ini adalah produk gotong royong dari guru dan berbagai komunitas pendidikan di Indonesia. Jadi bagaimana guru bisa berkontribusi, kemudian dijadikan referensi untuk guru-guru yang lain. Ada 3 tadi, modul dan bahan ajar, buku, dan modul project. Di sini Bapak Ibu juga bisa mencarinya berdasarkan filtering gitu ya, pengen cari fase E atau kemudian mata pelajaran apa, dan mungkin bisa memasukkan juga tuh kata kuncinya apa di situ bisa dicari di filtering. Next. Ini asesmen murid, fitur asesmen murid ini yang terkait mungkin mau melakukan asesmen awal pembelajaran itu ya secara cepat tapi berdasarkan literasi dan numerasi gitu. Nah, ini bisa dibuat. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa membuat kelas gitu ya di situ secara manual maupun nanti bisa juga menggunakan perangkat asesmen ini kemudian dikirimkan melalui link-link yang bisa dibagikan ke murid-muridnya itu secara otomatis juga gitu. Tentu saja sesuai dengan capaian dan perkembangan murid ya.
soal-soal yang tentang literasi dan numerasi ini. Next. Nah, yang terakhir, kalau tadi perangkat ajar membantu untuk mengajar, nah sekarang yang terakhir ini terkait yang berbagi gitu ya, Bapak Ibu guru inspirasi. Nah, ini ada inspirasi dan karya. Video inspirasi ini video-video yang terkurasi yang ditujukan untuk guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensinya. Di situ ada beberapa dari mitra Kemdikbudristek, video-video inspirasi gitu ya, dan bisa juga ada juga dari guru penggerak gitu, video-video inspirasi dari guru penggerak. Nah, yang kedua ada bukti karya. Ini bukti karya Bapak Ibu bisa menggunakannya, bisa menggunakannya, kemudian meminta feedback kepada rekan-rekan yang lain. Jadi bukti karya semacam portofolionya Ibu Bapak guru nih, karya apa saja sih yang sudah diupload di PMM itu akan jadi bukti gitu ya. Ini kemudian bisa juga mencari referensi cerita atau video-video pembelajaran lain, dokumen lain yang ada di rekan-rekan guru yang lain. Begitu. Sepertinya ini yang terakhir Mbak Ajeng yang bisa saya sampaikan dari teman-teman PMM. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan guru gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Zamrul atas pemaparannya udah cukup jelas ya Pak ya. Dari mulai pembahasan fitur-fitur, terus tadi juga ada nilai value apa sih yang didapat dari PMM ini ya Pak ya. Ya. Nah Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Boleh Mbak Ajeng. Ya Pak ya. Kita langsung masuk pertanyaan aja karena ini sesi diskusi. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Novi. Mengingat kurikulum merdeka yang pengaplikasiannya mengharapkan kita dapat belajar secara mandiri, salah satunya menggunakan platform PMM ini. Saya ingin meminta tips dan trik dari Bu Dian dan Bu Helen dan juga Pak Zamrud, bagaimana sih meyakinkan diri sendiri dan teman-teman guru di sekolah untuk mau konsisten meluangkan waktu belajar melalui platform ini di tengah kesibukan mengajar dan tugas-tugas lain di sekolah maupun di rumah, mungkin sebagai tugas utamanya sebagai ibu juga, gimana sih cara membagi waktunya dan juga membuka aplikasi ini? Silahkan Pak Zamrud atau Bu Dian, Bu Ellen dulu silahkan. Boleh, saya dulu mungkin, nggak apa-apa ya? Oke. Boleh. Nah, tips dan triknya gitu ya, untuk membuka PMM. Seperti yang tadi saya jelaskan Bu, ini diatur, didesain sesuai dengan kebutuhan kecepatan masing-masing guru untuk pelatihan mandiri gitu ya. Jadi seluangnya waktu tidak diburu waktu, tapi boleh saja misalnya direncanakan dalam minggu ini kira-kira akan selesai berapa modul gitu ya, akan selesai berapa topik. Kemudian yang kedua, tips kedua mungkin bisa berkomunitas. Tidak dalam artian tidak komunitas yang besar gitu ya di luar jangkauan atau yang profesional, tapi bisa juga yang non formal seperti misal di rekan-rekan guru di sekolah saling berdiskusi, saling memahami. Itu mungkin praktik-praktik yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan guru, tips-tipsnya gitu ya. Itu yang bisa membantu untuk tadi tuh bagaimana implementasi kurikulum merdeka biar sama pandangannya gitu, paradigmanya begitu. Oke, harus menyamakan perspektif dan pandangan ya, Pak. Ya. Oke, silakan dari Ibu Ellen atau Ibu Dian. Dari saya ya, Mbak Ajeng ya. Boleh, Ibu. Baik, terima kasih. Jadi kalau ditanya nih, Mbak Ajeng, tips dan trik seperti apa, bagaimana untuk meyakinkan diri sendiri, tetap konsisten meluangkan waktu melalui belajar dengan PMM ini di tengah kesibukan. Nah, sebagai guru tentu kita sibuk sekali ya, Mbak Ajeng ya, baik itu mengajar di sekolah maupun ada kesibukan lain, aktivitas lain di luar mengajar dan juga mungkin di rumah untuk kami nih para ibu-ibu ya gitu ya Mbak Ajeng ya. Nah, kalau dari saya tipsnya sederhana sebenarnya. Yang pertama, komitmen. Jadi memang kita perlu membangun komitmen untuk mau belajar, karena kembali lagi bahwa sekarang ini bukan lagi kita sudah ada nih semua informasinya, semua bahan yang mau kita pelajari di hadapan kita sebenarnya, atau bahkan di jari kita sebenarnya. Jadi kita perlu komitmen yang tinggi bahwa kita perlu untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita perlu untuk belajar sehingga
dengan adanya komitmen dari dalam diri, tidak perlu dipaksa-paksa, maka dengan sendirinya kita akan menyiapkan waktu nih sebagai guru untuk mencari banyak informasi, mencari tahu kaitan dengan kurikulum merdeka. Pun demikian dengan hal-hal yang lain. Jadi seperti kita mau belajar praktik baik dan lain-lain sebagainya. Jadi yang pertama itu komitmen dulu. Komitmen dari dalam diri. Kemudian yang kedua, mungkin tadi Pak Zamrud sudah sampaikan bahwa gabung komunitas itu nggak perlu komunitas yang misalnya yang wah begitu ya, yang mungkin isinya para profesional begitu, tapi bisa kita sama-sama belajar. Jadi dari komunitas di sekolah saja, bersama rekan guru kita perlu mengatur jadwal. Kemudian di waktu jadwal itu kita bisa luangkan waktu bersama. Mungkin kita berbagi, kita minggu ini kita mau belajar tentang ini loh ya. Jadi teman-teman guru semuanya kita belajar tentang topik ini, lalu kita akan sharing bersama di hari Sabtu misalnya. Kebetulan kita, kalau sekolah saya lowong ya, jadi di saat itu kita berbagi pengalaman, kita berbagi apa yang sudah kita pelajari, kemudian mungkin ada kendala, lalu apa solusi yang bisa kita selesaikan bersama. Jadi mungkin itu yang bisa menolong buat teman-teman ketika ada dalam kesibukan masing-masing. Jadi komitmen yang paling utama dari dalam diri, kemudian kesepakatan bersama untuk belajar di waktu luang, waktu yang sudah ditentukan, mungkin disepakati bersama di komunitas, ya minimal di satuan pendidikan lah. Itu mungkin dari saya, Mbak Ajeng. Oke, betul. Jadi Ibu harus mengikut komunitas, nggak harus yang tinggi, tapi juga yang di lingkungan sekolah aja ya Bu ya, supaya bisa diskusi, sharing session, dan juga membantu ya Bu ya. Kalau dari Ibu Dian sendiri, silakan. Ya, baik Mbak Ajeng, mohon izin menjawab. Saya melihat pertanyaan ini ada dua sasaran ya. Yang pertama secara dari diri saya sendiri dan juga dari satuan pendidikan. Kalau untuk dari diri saya sendiri, saya meyakini bahwa akar dari kata mengajar itu adalah belajar. Jadi seorang guru yang bertugas mengajar tidak boleh berhenti belajar. Itu yang pertama. Jadi kita yakini bahwa seorang guru harus memiliki mental pembelajar sepanjang hayat. Suka atau tidak suka, seorang pengajar harus selalu belajar. Belajar apa saja, dari mana saja, bahkan dari murid pun kita bisa belajar. Itu yang pertama. Kemudian untuk satuan pendidikan, di sini diperlukan adanya suatu kualitas kepemimpinan dari kepala satuan pendidikan. Di sekolah kami itu memiliki waktu untuk berkumpul di jam ekskul. Setiap hari Jumat itu biasanya nanti sudah akan ada pengumuman dari manajemen untuk berkumpul, meminta Bapak Ibu guru untuk berkumpul di ruang aula atau ruang guru utama. Kami belajar bersama. Dan di situ Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakasek hadir semua. Jadi kita juga sebagai anak buah yang nggak berani pulang, orang kepala sekolahnya hadir gitu ya. Nanti di situ kita saling bertukar informasi, belajar bareng, informasi apa untuk misalkan proyek berikutnya mau seperti apa nih. Nanti dikasih kesempatan bagi tim-tim yang sudah dibagi menjadi 4 tim sesuai dengan tema itu untuk mempresentasikan apa yang mereka dapat. Dan kita brainstorming di situ, bertanya dan bertanya, ditanya, saling menjawab, menanggapi dan segala macam. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kita bisa menghasilkan suatu ekosistem lingkungan sekolah maupun diri sendiri yang bisa selalu mau belajar dan belajar. Mungkin itu ya Mbak Ajeng. Oke, Ibu, menarik sekali. Betul, tadi kata Bu Dian bahwa aku ada kata-kata yang menarik nih, Bu. Tadi seorang guru tidak boleh berhenti untuk belajar. Harus memiliki mental sepanjang hayat karena betul, Ibu, kita belajar tidak mengenal batas waktu, usia, dan tugas apapun ya, Bu ya. Betul, selama hayat di kandung badan. Betul, harus selalu belajar. Iya, dimanapun kita berada, kita juga harus berbaur dan bersosialisasi untuk bertukar informasi dengan satuan pendidik lainnya. Dan mungkin di sini ada time manajemennya ya Bu ya, karena harus mengambil selang waktu nih untuk
bisa menyempatkan buat membuka platform dan juga belajar dengan siapapun. Betul, di mana saja, kapan saja. Oke. Juga di sini ternyata sudah hadir Ibu Novi. Halo Ibu. Halo Mbak Ajeng, Bu Dian, Bu Ellen, Pak Jamrut. Oke Ibu, tadi sudah dijawab oleh ketiga narasumber. Mungkin Ibu ada tambahan lain atau pertanyaan lain yang ingin disampaikan, silakan Ibu. Terima kasih. Tadi keren banget yang dibilang Bu Dian, kalau kita sebagai guru harus belajar sepanjang hayat gitu ya. Itu aja sih mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih tips dan triknya Bu Ellen, Bu Dian, Pak Zamrud. Insya Allah akan saya aplikasikan untuk ke saya dan ke teman-teman di sekolah saya. Terima kasih. Oke, Ibu siap Ibu menjadi agen of change ya Bu ya? Untuk tentu saja, siap. Semangat Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya saat ini sudah hadir Ibu Erna. Silakan Ibu Erna untuk bertanya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Ajeng yang cantik. Saya mau bertanya ini ke narasumber yang paling ganteng, Pak Jamrut. Halo. Waduh, halo Bu Erna. Iya, yang dua kan cantik-cantik gitu ya. Yang ganteng ini satu, Pak Jamrut. Pak Jamrut, saya sudah pengguna PMM, rajin sekali di PMM. Maklum sekolah penggerak, sekolah SMA Budi Mulia adalah sekolah swasta biasa saja, tapi sudah menjadi sekolah penggerak. Alhamdulillah kepala sekolahnya support sekali. Dan saya guru penggerak angkatan 3, alhamdulillah jadi sering ke mana-mana gitulah. Ini yang saya tanyakan, ini pengalaman pribadi Pak Jamrut. Saya udah menyelesaikan 2 modul, tadi kan ada 8 modul gitu ya. Nah, saya udah menyelesaikan 2 modul, sudah ke aksi nyata, sekitar 1 bulan yang lalu lah. Tapi belum dapat balasan. Maksud saya gini, jangan saya jadi berharap-harap cemas. Kalau misalkan aksi nyata saya belum sesuai, perlu diperbaiki, saya akan perbaiki. Pengen dikabari selanjutnya. Yang saya tanyakan adalah, berapa lama sih validasinya gitu loh, Pak Jamrut? Biar saya tidak terlalu lama menunggu, karena menunggu itu membosankan ya Bu Dian. Terima kasih, itu saja. Kalau saya semangat berbagi. Jadi setiap dalam kesempatan MGMP atau apa, Bu Erna coba cerita sekolah penggerak udah menggunakan, kita kan sudah 2 angkatan ya, sudah kelas 10-11. Udah pakai bandingkan ya. Oke, mungkin Pak Zamrud bisa dijawab. Ini ada sedikit kendala ternyata Bu Erna. Suaranya Bu Erna putus-putus ya, Mbak Ajeng? Iya, betul Pak. Betul. Ya, baik. Bu Erna, terima kasih pertanyaannya. Tadi mungkin saya konfirmasi yang dipelajari itu mungkin topik ya Bu ya, bukan modul ya. Ya, nah kalau sampai aksi nyata itu berarti sampai topik selesai baru aksi nyata, betul. Nah, berapa lama sih validasinya? Ini dari kami sebenarnya Bapak Ibu ini memohon maaf sekali ada lonjakan yang submit aksi nyata sampai ratusan ribu gitu Bapak Ibu. Jadi memang masih dalam proses validasi, kemudian validasinya berapa lama? Kalau untuk saat ini update-nya per 2 minggu Bapak Ibu. Cuman karena belum ada sistem yang secara otomatis gitu ya, kami masih menggunakan validasi secara manual gitu, manual yang ini. Tapi kalau misalnya ditanyakan tips dan triknya, kalau mau lolos validasi apa gitu ya, yang satu ikuti panduan aksi nyatanya, itu yang pertama. Dan yang kedua, tulis refleksinya tuh benar-benar gitu. Jadi kalau yang sekarang pakai otomatis, itu refleksi yang menuliskan di dalam refleksinya, di dalam aksi nyatanya itu. Sama yang ketiga, ada umpan baliknya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya selesai aksi nyata, kasihkan ke rekan-rekan guru lain untuk memberikan umpan baliknya. Begitu. Itu tips untuk lolos validasi aksi nyata. Nah, untuk saat ini ini saya sambil melihat dulu ya Mbak Ajeng, ada contekannya nih. Ini yang ditanyakan Bapak Ibu guru banyak nih terkait validasi. Nah, untuk
tema kurikulum merdeka, topik-topik kurikulum merdeka menjadi prioritas nih. Untuk yang selesai bulan Juni, insya Allah bulan Oktober akan validasinya juga diberikan, tidak ditunggu-tunggu lagi gitu ya, akan ada respon gitu. Kemudian yang selesai bulan Juli, aksi nyatanya atau topiknya itu sekitar bulan November perkiraan waktunya. Dan untuk yang selesai bulan Agustus, insya Allah bulan Desember nih perkiraan waktunya untuk tadi tuh respon dari setelah mengumpulkan aksi nyatanya. Begitu kira-kira Mbak Ajeng, Bu Erna. Oke, terima kasih Pak Zamrud. Gimana Bu Erna, apakah sudah terjawab? Iya, alhamdulillah. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi ya Pak Zamrud. Iya, cuman saya tadi yang gini, memberikan umpan balik itu guru atau anak-anak murid kalau ngasih umpan balik di sekolah saya tuh agak sulit Pak Zamrud, karena pernah coba. Kayak Rizan coba buka ke situ ke umpan baliknya. Susah Bu, pakai akun punya Rizan nggak ada. Terus pinjam akun temannya. Sama juga, sudah coba sama operatornya sama. Kalau murid di saya tuh susah, apalagi yang baru kan belum dapat akun belajar ID. Nah, yang kelas 12 itu sudah dapat akun belajar ID, cuman mungkin belum aktivasi karena sekolah SMA Budi Mulia itu 80% anaknya tinggal di pondok pesantren. Jadi no gadget, nggak pegang HP, yang mau aktivasi kan ditanyakan nomor HP. Jadi kita sebenarnya pernah mengusahakan digiring ke lab. Di lab itu coba aktivasi. Bu, nanyain nomor HP, ke nomor HP siapa? Masa ke nomor HP saya semua? Kan nggak mungkin. Ke nomor HP orang tuanya juga nggak mungkin. Ya, semangat. Terima kasih Mbak Ajeng, terima kasih Pak Zamrud, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ajeng, saya mau menambahkan sedikit terkait yang Bu Erna tadi tanyakan. Ya. Boleh, silakan. Bu Erna, untuk PMM ini memang ditujukan untuk saat ini Bu ya, untuk guru dan kepala sekolah saja. Jadi memang peserta didik atau murid tidak bisa akses. Kalaupun tadi memberikan umpan balik, misalnya aksi nyatanya Bu Erna atau Bapak Ibu guru yang lain, itu baru guru nih yang bisa memberikan umpan balik gitu. Jadi mungkin bisa dibagikan ke rekan-rekan guru yang lain. Kalaupun umpan balik di dalam murid itu bisa, tapi sifatnya yang manual dan sesuai dengan tadi tuh yang Bu Erna gitu, bukan diarahin ke dalam PMM, itu akan tidak bisa karena tidak ada akses untuk peserta didik gitu. Bu Erna, semangat Bu, makasih. Semangat. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Erna dan jawabannya Pak Zamrud. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak Zamrud, Bu Helen, dan Bu Dian. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang pertama, apakah admin atau kepala memiliki rekap dari progres PMM guru-guru di sekolahnya? Silakan, Bu Helen atau Pak Zamrud atau Bu Dian dulu, silakan. Ya, mohon izin menjawab. Ini sepertinya tidak ada yang membuka kamera. Jadi saya deh. Untuk di sekolah kami saat ini memang tidak pakai rekap ya Mbak, karena kan kurikulum merdeka, jadi tidak ada kata pemaksaan. Takutnya kalau direkap itu kayak ada motivasinya berasal dari pimpinan, tapi yang dilakukan di sekolah adalah mensosialisasikan, menganjurkan dengan dengan sangat menganjurkan, tapi sampai saat ini sih belum ada bentuk rekap. Kembali lagi ke filosofi Merdeka Mengajar itu sendiri. Jadi memang dikembalikan kepada tanggung jawab dan kemandirian guru masing-masing. Takutnya nanti kalau ada rekapan, ya itu dia, ada semacam tanda kutip pemaksaan. Seperti itu Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Selanjutnya mungkin Bu Helen atau Pak Zamrud. Karena kan beda-beda ya Bu ya kondisinya. Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Dari saya ya Mbak Ajeng. Jadi memang saya sebagai informasi, jadi sekolah saya tuh Mbak Ajeng, kita implementasi kurikulum merdeka, kita mandiri belajar. Jadi memang kami saat ini masih memilih untuk mempelajari, jadi kami tidak tergesa-gesa, terutama memang sekolah kami juga lolos untuk sekolah penggerak angkatan 3 yang akan mulai nanti bergulir tahun depan.
depan ya Mbak Ajeng ya. Jadi tahun ini kita memang benar-benar mempersiapkan itu dalam pemahaman implementasi kurikulum merdeka di seluruh stakeholder satuan pendidikan kami. Jadi kalau untuk rekapan tentu tidak ada Mbak Ajeng, tetapi kalau data secara keseluruhan, jadi saya juga baru dapat data dari mendapatkan kiriman WA data bahwa sekolah kami salah satu sekolah di Maluku Utara, khususnya kabupaten kami Halmahera Utara yang sudah lumayanlah guru-gurunya mengakses platform Merdeka Mengajar bahkan sampai ke aksi nyata. Jadi sekolah kami, dan ketika dicek untuk di satu kabupaten Halmahera Utara yang sampai ke aksi nyata baru sekolah kami. Nah, kemudian sekolah lain sementara bergerak. Mungkin itu tadi kurangnya sosialisasi sehingga memang belum banyak yang menggunakan itu. Nah, kalau sekolah kami mungkin karena ada guru penggerak di sana, kemudian juga kepala sekolah juga sudah lolos sekolah penggerak sehingga akses informasi lebih cepat, dan kami dalam satuan pendidikan kami lebih lebih up to date, dan lumayanlah untuk gairah untuk belajar mandirinya di sekolah kami Mbak Ajeng dibandingkan mungkin yang lain. Tetapi tentu saja saya pikir sekolah-sekolah lain juga mungkin karena informasinya yang kurang sehingga belum terlalu berdampak untuk PMM ini sendiri. Itu mungkin dari saya Mbak Ajeng. Oke, terima kasih Bu Ellen. Silakan untuk Pak Zamrud. Halo Pak. Oh, mohon maaf, mungkin koneksi Pak Zamrud terkendala. Halo Pak. Nah, kalau dari PMM sebenarnya Halo Pak Zamrud. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Tools tertentu untuk cek. Halo Pak Zamrud. Mohon maaf Pak, tadi suaranya tidak terdengar dengan jelas. Mungkin Bapak ada gangguan koneksi ya Pak? Iya Pak. Atau mungkin nanti jawabannya bisa di akhir ya Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya untuk memanfaatkan waktu dan mengefektifkan waktu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya untuk Bu Ellen. Ibu, ada pertanyaan. Jika sekolah kita sudah dapat menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka secara mandiri dengan baik, apakah masih perlu MM? Ini mungkin sekolah unggulan ya Bu, atau gimana? Mungkin Ibu silakan dijawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Mbak Ajeng. Wah, ini tentu saja Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Jadi sekalipun kita sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, bahkan mungkin di satuan pendidikan sudah banyak nih pemahaman tentang kurikulum merdeka, platform Merdeka Mengajar ini dapat dijadikan pendamping, pendamping sebenarnya dalam belajar, karena sebenarnya di situ kan di platform Merdeka Mengajar itu belajar, mengajar, dan berbagi, berkarya. Jadi sebenarnya tidak cukup kita tidak hanya misalnya mau cari tentang kurikulum merdeka di sana, tetapi di sana juga kita bisa melihat banyak nih karya-karya dari guru-guru hebat di seluruh Indonesia, bagaimana mereka melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi saya rasa justru sebenarnya PMM ini harus menjadi kita gunakan terus sebagai bahan inspirasi kita ketika mungkin pas kita bingung nih bagaimana caranya untuk mengajar satu bagian ini, sehingga kita bisa melihat bagaimana sih teman-teman di daerah lain melakukan hal tersebut sehingga bisa menjadi bahan inspirasi. Jadi saya kira sangat dibutuhkan Mbak Ajeng, sekalipun sekolah-sekolah itu sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi PMM ini satu hal yang baru, satu hal yang memang
sangat kekinian, sangat dibutuhkan sebagai pendamping belajar untuk Bapak Ibu guru, termasuk juga pendamping untuk bagaimana kita mengajar, dan ketika kita sudah mengajar, kita berbagi bagaimana caranya kita ketika kita sudah belajar dan apa yang akan kita bagi kepada guru-guru yang lain dalam bentuk karya-karya kita. Saya kira tetap Mbak Ajeng sangat dibutuhkan. Oke, betul ya Bu ya, betul sangat. Karena ini kan kurikulum yang sudah disahkan ya Bu ya, jadi seluruh sekolah menggunakan PMM ini ya Bu ya. Karena mungkin adanya nanti ada perubahan lagi ya Bu ya, yang sekolah lain juga harus tahu ya Bu. Ya, utamanya Mbak Ajeng, utamanya untuk teman-teman yang, terutama nih ya, teman-teman yang akan mengimplementasikan secara mandiri. Jadi kalau teman-teman sekolah-sekolah yang implementasinya memang sudah terpilih sebagai sekolah penggerak, saya kira mungkin nggak ada masalah di sana ya. Walaupun tentu saja pasti ada juga hal-hal yang mungkin jadi tantangannya. Tapi tantangan terbesarnya itu justru ada di sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum ini secara mandiri. Jadi mari manfaatkan PMM untuk mendampingi sebagai acuan ketika kita menghadapi kendala dalam implementasi kurikulum Merdeka, bahkan pada saat kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu sendiri, sehingga kita bisa membagikan apa yang sudah dilakukan, apa yang sekolah kita sudah lakukan, apa yang kita sudah lakukan sebagai praktik baik dari pelaksanaan kurikulum Merdeka itu sendiri. Itu mungkin Mbak Ajeng. Oke, betul. Terima kasih Ibu Ellen jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini ditunjuk untuk Pak Zamrud. Apakah Pak Zamrud sudah bergabung kembali, Pak? Halo? Halo Mbak Ajeng, mohon maaf nih, saya ada kendala sinyal, betul. Oh iya, tidak apa-apa, Pak. Ini mungkin Bapak nanti untuk pertanyaan terakhir, bisa dijawab juga. Ada pertanyaan yang pertama, mungkin sekaligus. Tadi yang pertanyaan pertama itu, apakah admin atau kepala sekolah dapat memiliki rekap dari progres PMM guru-guru di sekolahnya? Dan pertanyaan yang terakhir dari Ibu Elva, apakah PMM hanya bisa diakses dengan akun belajar.id? Lalu bagaimana solusinya bagi calon guru yang ingin mempelajari dan mengakses aplikasi PMM? Mungkin kan Pak banyak generasi yang berbeda ya Pak ya setiap tahunnya guru-guru tersebut. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu ada kendala jaringan gitu ya. Yang pertama, kalau dari tim PMM itu tidak ada untuk merekap secara ini khusus gitu ya, Mbak Ajeng, Ibu Bapak Guru semuanya. Tapi kalau munculnya inisiatif itu dipersilahkan. Asal tadi concernnya oleh Bu Dian tadi ya, kalau misalnya bukan jadi tekanan gitu ya Bu, atau bukan jadi apa namanya kayak memaksa, tapi ini lebih kepada mungkin merefleksikan kira-kira apalagi yang bisa dibantu guru-guru untuk mempelajarinya dengan maksimal dan optimal gitu. Nah, yang kedua terkait akses gitu ya, yang belajar.id ya, Mbak Ajeng ya. Betul, Pak. Nah, guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik dan punya belajar.id akun-akunnya, itu yang apa namanya, yang bisa mengakses PMM ya, Mbak Ajeng ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana solusinya bagi guru-guru yang belum gitu ya. Nah, untuk saat ini sih mungkin memang minta tolong kalau misalnya belum masuk Dapodik gitu ya, bisa berbarengan tadi oleh beberapa guru belajarnya gitu ya, PMM ikutan oleh guru yang lain, bebareng komunitas di sekolahnya seenggaknya. Dan yang kedua mungkin memang harus secara sistem tadi tuh Mbak Ajeng harus terdaftar dulu di Dapodik, mengajukan akun registrasi ya, akun belajar.id-nya gitu. Itu yang mungkin bisa kami jelaskan terkait belajar.id dan akses ke PMM-nya gitu. Oke, jadi masih berkesinambungan ya Pak ya antara belajar.id ini sama PMM ini ya? Ya, betul. Karena memang digunakan untuk akses PMM, Mbak. Kalau misalkan tidak punya belajar ID, ya tidak bisa akses, kecuali fitur kalau nggak salah video inspirasi itu tanpa login, user login ya. Jadi memang bisa diakses tanpa pakai belajar.id. Kalau fitur-fitur yang lain itu menggunakan belajar.id, akun belajar.id gitu. Oke, baik. Wah, tidak kerasa waktu kita sudah habis ya ketiga narasumber ini Bapak Ibu. Untuk itu, sebelum closing nih Bapak dan Ibu, kita semangatin lagi seluruh guru dari jenjang SD, SMP, SMA, dan PMM semangat nih menggunakan platform
PMM ini, platform Merdeka Mengajar, supaya kita juga bisa memberikan akses informasi dan apapun itu dengan baik dan pemerataan pendidikan yang baik juga. Nah, closing statement-nya nih dari masing-masing narasumber, Yan dan Pak Zamrud, silakan. Dari siapa dulu nih, Mbak Ajeng? Mungkin Bu Dian dulu ya, Bu ya. Silakan, Ibu. Berdasarkan abjad ini ya. Baik, ya saya mau sedikit mengutip quotes dari Ki Hajar Dewantara. Jangan setengah hati menjadi guru karena anak didik kita telah membuka sepenuh hati. Mungkin itu ya Mbak Ajeng. Terima kasih. Oke, wah, sangat bermakna ya Bu ya. Terima kasih Ibu Dian sudah menyempatkan waktunya. Dan Ibu Ellen silakan untuk closing statement. Terima kasih Mbak Ajeng. Closing statement dari saya ya Mbak Ajeng ya. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, tentunya perubahan dinamika kurikulum itu hal yang wajar terjadi. Sebagaimana hari ini kita akan belajar, kita dalam perubahan kurikulum yang baru, namun tentu saja ada yang dapat kita jadikan sebagai panduan, ada yang dapat kita jadikan sebagai teman untuk belajar, terutama kita sebagai guru, yaitu platform Merdeka Mengajar. Yuk kita belajar bersama, yuk kita menginspirasi bersama, dan dengan adanya platform Merdeka Mengajar, maka Ibu dan Bapak guru akan banyak sekali pengalaman-pengalaman berharga, banyak sekali hal-hal baru, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang Bapak Ibu akan dapatkan lewat platform Merdeka Mengajar, utamanya dalam implementasi kurikulum Merdeka yang kesemuanya perubahan yang terjadi saat ini adalah bagaimana kita dapat melayani anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Karena anak-anak perlu dididik, perlu diajar sesuai dengan zamannya, dan sebagai guru kita perlu berubah. Sebagai guru kita harus berubah melihat perubahan zaman ini, dan salah satu solusinya adalah lewat pembelajaran dengan platform Merdeka Mengajar. Mungkin itu saja Mbak Ajeng, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ellen sudah menyempatkan waktu. Terakhir, silakan Pak Zamrud untuk memberikan closing statement-nya. Iya, terima kasih. Dari tim PMM mungkin mengajak ini Bapak Ibu guru, tidak takut mencoba, tidak ada kata lain selain memang setelah mempelajari harus dicobakan, didiskusikan, kemudian dibagikan. Jadi dalam proses tentu saja kami juga akan sangat menyerap masukan Bapak Ibu guru di lapangan untuk mengembangkan nih kira-kira fitur apa lagi sih yang membantu Bapak Ibu guru. Jadi terus coba, diskusikan, dan bagikan. Itu Mbak Ajeng dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Ellen, Ibu Dian, Pak Zamrud sudah menyempatkan waktu hadir dan memberikan materi yang tentunya sangat bermanfaat ya dan bisa diimplementasikan nih, diterapkan untuk seluruh jenjang dari mulai SD, SMP, SMA terkait platform Merdeka. Dan harapannya memang seluruh guru dan juga tidak hanya guru penggerak, tapi seluruh satuan pendidikan itu berkolaborasi dan bekerja sama ya Bu ya. Nah mungkin terima kasih atas waktunya kepada narasumber. Nah ada sedikit closing statement nih dari aku. Kalau saya Ajeng Gebi dari seluruh rangkaian webinar ini bahwa alhamdulillah dengan adanya PMM ini kita bisa menjawab tantangan dan PMM ini bisa menjadi salah satu solusi dalam belajar kurikulum Merdeka. Melalui PMM kita dapat belajar, mengajar, dan berkarya menjadi guru yang berdaya dan menghadirkan pembelajaran bermakna untuk anak didik kita. Tadi juga sudah dijelaskan oleh narasumber, diawali dengan cerita, keresahan sebelum menggunakan PMN, terus juga ada beberapa narasumber memberikan tantangan dan solusinya, kemudian usaha apa sih yang dapat diterapkan dalam mempersiapkan ide, gagasan, terus berpikir kreatif untuk pembelajaran kepada murid. Nah, karena dalam proses ini juga kita platform PMM agar tidak ketinggalan informasi yang ini di mana kita dapat memudahkan nih pengembangan diri guru
belajar tentang kurikulum merdeka dan juga transformasi pembelajaran. Karena di setiap proses inilah pembelajaran menjadi salah satu nilai jual yang penting untuk memantik nih kepenasaran atau curiosity yang ada di seluruh permasalahan di dunia pendidikan. Jadi kita bersama-sama kolaborasi, terus juga kita bersama-sama menghadirkan pembelajaran yang buat nyaman di sekolah. Karena salah satunya ada nih program model pembelajaran yang variatif yang bisa dilakukan juga untuk guru membuat pembelajaran yang lebih bermakna serta melibatkan siswa secara aktif sekaligus menumbuhkan minat belajar siswa di sekolah. Misalkan salah satunya model pembelajaran yang diantaranya berbasis proyek yang tadi sudah dijelaskan Bu Dian. Ada inquiry juga, ada mode pembelajaran kooperatif juga, tipe window shopping mungkin kayak proyek belanja ilmu gitu ya di sekolah, di mana nanti ada umpan baliknya ya Bu ya Dian. Nah, kita juga bisa melihat nih karya dari kelompok lain dan di situ tidak ada perbedaan atau tidak ada pilih kasih karena adanya perbedaan karakter. Nah, mode pembelajaran ini harus dilakukan tidak hanya di sekolah-sekolah penggerak, tapi juga harapannya tentunya di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, tidak kerasa waktu sudah menunjukkan mau pukul 12. Dengan demikian, seluruh rangkaian webinar Pentingkah PMM bagi Guru, Tantangan dan Solusi Belajar Kurikulum Merdeka di PMM telah selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini dan terima kasih kepada Ibu Dia, Ibu Ellen, dan Pak Zamrud atas waktunya. Sehat selalu ya Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ajeng. Terima kasih Mbak Ajeng. Terima kasih Mbak Ajeng. Sama-sama Ibu Bapak, dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan selama webinar berlangsung, baik dari saya pribadi dan narasumber. Tadi nih diawali dengan pantun, nah sekarang juga saya mau diakhiri dengan pantun dong. Nanti Bapak dan Ibu, Pak Zamrud, Bu Ellen, atau Ibu yang ada di sini, bilang cakep ya kalau aku mengutarakan pantunnya. Setuju ya Bapak Ibu? Iya, Mbak Dia, Mbak Ajeng. Di kota Berlin banyak melati. Cakep. Melati putih buat seremoni. Cakep. Semua audiens yang saya hormati, terima kasih telah menyimak webinar pagi ini. Sampai siang. Sama-sama. Sama Pak Ajeng dan semua narasumber, Ibu Dian, Bu Elin, dan Pak Jamrud, sukses selalu, sehat semuanya. Terima kasih semuanya. Karena Ibu De. Nafi, akhir kata, saya Ajeng Gebi Syafitri serta segenap panitia pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ajeng, Bu Ellen. Foto bersama dulu, Mbak Ajeng, foto bersama dulu. Oh iya, boleh foto bersama dulu. Foto bersama Silakan, dulu, panitia. di screenshot dulu. Silahkan, Mas Ginan. Oke, mungkin kakak panitia di sini boleh dibantu. Dan Bapak dan Ibu silakan untuk mengaktifkan kamera. Oke, sudah difoto Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. selesai ya, berarti. Halo, bentar Bu Bapak. Sebentar dulu ya. Tadi harusnya nggak usah ada yang ngomong dulu karena masih live di YouTube. Jadi nanti foto bersamanya setelah di YouTube diakhiri gitu. Salah ya berarti.